Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 18. Dua orang tokoh Xiao Limpai itu bergidik. Gadis ini bicara dengan sikap dingin, tidak sombong akan tetapi mengandung wibawa yang mengerikan. Liok Sibok dan Liong Kitek, dengarlah baik-baik. 3 orang muridmu itu memang kami yang membunuhnya dan sengaja kami pergunakan untuk mengadu domba antara Xiao Limpai dan Hawa Sanpai. Akan tetapi siapanya nah, kalian keras kepala dan tidak mau masuk perangkap, bahkan seorang muridmu yang belum mati membuka rahasia sehingga kalian dapat menemukan tempat ini. Sekarang kami hendak membunuhmu, dan akan kami atur agar para pimpinan Xiao Limpai menganggap bahwa kematianmu berada di tangan orang-orang Hawa Sanpai. Takkan dapat dicegah lagi, Xiao Limpai dan Hawa Sanpai akan bermusuhan, bertanding dan bunuh-bunuhan sampai keadaan mereka menjadi lemah. Bukankah ini merupakan siasat yang baik sekali? Keji. Iblis betina yang keji. Liong Kitek memaki. Kalau benar kalian ini putri kaisar, tentu mengerti akan peradaban, kebudayaan dan setidaknya mengenal peri kemanusiaan. Akan tetapi engkau palsu dan keji, lebih patut menjadi putri siluman. Manusia biadab lancang mulut. Ouyang Seng membentak dan hendak menyerang, akan tetapi kembali ia ditahan oleh putri Nirahai yang masih tetap tersenyum-senyum dan sedikitpun tidak kelihatan marah. Hal ini saja sudah mengagetkan hati kedua orang tokoh Xiao Limpai itu. Gadis masih begitu muda remaja sudah pandai menguasai perasaan tanda bahwa dia betul-betul memiliki ilmu yang tinggi lahir batin. Orang-orang Xiao Limpai, pandanganmu amat picik. Aku melakukan semua itu semata-mata untuk kepentingan kerajaan ayahku yang menjadi kaisar, untuk kejayaan bangsaku, untuk kemenangan negaraku. Xiao Limpai dan Hawa Sanpai diam-diam menentang kerajaan Cheng merupakan musuh-musuh dan karena kedua partai ini amat kuat dan berbahaya maka perlu sekali dibikin lemah. Siasat ini merupakan siasat perang, dan kulakukan dengan dasar berbakti kepada ayah dan negara, kepada bangsa yang tercinta. Apakah bedanya dengan perbuatanmu menentang kerajaan kami? Kalian melakukan hal itu dengan dalih mengabdi bangsa, aku pun melakukan hal ini dengan dasar mengabdi bangsa, apa bedanya? Perbuatan kalian mungkin dianggap patriotik dan gagah perkasa oleh bangsamu dan kalian dianggap sebagai pahlawan oleh bangsamu. Akan tetapi aku pun dianggap seorang pahlawan wanita oleh bangsaku. Antara kalian dan aku hanya ada satu perbedaan, yaitu perbedaan dalam penilaian. Kalian berjuang untuk kebaikan, aku pun demikian. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah itu yang dikatakan kebaikan? Akan tetapi, kami penjunjung kegagahan, kebenaran dan keadilan pantang untuk melakukan siasat-siasat busuk yang hina seperti yang kau lakukan, kata pula Liok Sibok setelah tercengang sejenak mendengar ucapan yang tidak pantas keluar dari mulut seorang gadis remaja berusia 20 tahun itu. Hai Hik, ucapanmu itu menandakan bahwa engkau bukanlah seorang ahli perang. Mengandalkan kejujuran dan welas asih dalam perang, mana mungkin dapat menang? Perang ialah mengadu siasat, makin keji makin baik, mengadu kekerasan dan kekejaman. Sudahlah, kini bersiaplah kalian untuk mati. Baru saja ucapan ini habis dikeluarkan tiba-tiba Liok Sibok melihat sinar hitam yang lebar sekali mengembang di depannya dan gadis itu tiba-tiba lenyap. Kemudian tahu-tahu ujung payung yang runcing telah meluncur secepat kilat menusuk dadanya, kaget sekali pendekar ini, namun tidak percuma ia menjadi orang ke-6 dari Xiaoling Chit Kiam karena pedangnya sudah bergerak dengan pemutaran pergelangan tangannya, langsung menangkis ujung payung dar samping. Cering! Liok Sibok terpaksa meloncat ke belakang sambil memutar pedang melindungi tubuhnya. Lengan kanannya seperti kesemutan, pedangnya masih tergetar dan diam-diam ia kaget dan kagum bukan main. Kiranya gadis itu telah menggerakkan payungnya secara luar biasa dahsyatnya. Lah memandang dengan penuh perhatian. Senjata itu adalah sebuah payung biasa yang batangnya tentu terbuat dari baja pilihan yang amat kuat. Gagangnya melengkung seperti payung biasa, ruji-rujinya dari baja keras pula dan payungnya dari kain tebal berwarna hijau, ujung batangnya runcing seperti pedang. Tadi ketika gadis itu menyerangnya, payung itu berkembang sehingga menyembunyikan tangan dan tubuh gadis itu dan disinilah letak kehebatan senjata ini. Kalau payung berkembang, lengan dan tangan yang memegang payung tersembunyi dan tidak tampak oleh lawan. Padahal, dalam bertanding, yang penting adalah memperhatikan gerak lawan yang dapat dilihat sebelum senjata digerakkan dari gerakan tangan, lengan dan pundak.
Kalau semua bagian tubuh ini tersembunyi, maka gerakan-gerakan selanjutnya dari lawan takkan tampak dan perkembangan serangannya takkan dapat diduga terlebih dulu. Sementara itu, Ouyang Seng juga sudah menerjang Leong Kitek dengan pedangnya. Leong Kitek cepat menangkis. Akan tetapi pada saat pedang bertemu, tangan kiri Ouyang Seng yang terbuka itu mendorong ke depan dan serangkum hawa panas yang lebih hebat daripada ilmu Toat Beng Vichiang dari Hekpek Giam-ong menyambar ke depan. Ai! Leong Kitek cepat meloncat ke belakang dan agak terhuyung saking kagetnya. Ouyang Seng tertawa mengejek dan menerjang terus ke depan dengan pedangnya diseling pukulan-pukulan yang lebih berbahaya daripada pedang itu sendiri karena pemuda ini menggunakan pukulan sakti Huyang Xinjiang. Di dalam jilid-jilid yang lalu banyak diceritakan tentang Ouyang Seng ini sebagai murid gak liat yang lihai dan sejak kecil sudah memiliki watak yang keras dan kejam. Namun di samping watak ini, dia merupakan seorang murid yang amat tekun dan disayang oleh Kang Toukui gak liat, maka setelah kini berusia 20 tahun, ia telah menjadi seorang murid yang paling pandai di antara semua murid si setan botak. Bahkan Fiang Xinjiang yang tidak dapat dimiliki murid-murid lain, telah dikuasai oleh Ouyang Seng yang ikut berlatih bersama suhunya dengan masakan batu-batu bintang. Toat Beng Vichiang boleh jadi amat lihai, dan Hiat Chiang lebih dahsyat lagi, akan tetapi dibandingkan dengan Fiang Xinjiang, kedua ilmu pukulan yang berdasarkan Yang Kang itu masih kalah jauh. Setelah dewasa, tentu saja Ouyang Seng yang terkenal dengan sebutan Ouyang Kongcu menjadi seorang yang penting kedudukannya dalam tokoh-tokoh pembela kerajaan Cheng. Ayahnya seorang pangeran yang terkenal juga, Pangeran Ouyang Chin Kok yang menjadi seorang di antara para penjilat yang terlihai di dekat Kaisar Manchu. Dan mengingat akan kepandaiannya yang tinggi, Ouyang Kongcu ini bergerak dalam bidang pengamanan kerajaan terhadap ancaman para pejuang yang bergerak secara rahasia menentang pemerintah Manchu. Siapakah wanita cantik yang amat hebat itu? Dia memang seorang putri, bernama Putri Nirahai, putri dari Kaisar Manchu yang lahir dari seorang selir berbangsa Hitan. Putri Nirahai ini memiliki kepandaian yang dahsyat, bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Ouyang Kongcu sendiri. Dibandingkan dengan tingkat para tokoh Datuk Hitam, dia hanya kalah sedikit. Memang sukar untuk dipercaya bagaimana seorang gadis berusia 20 tahun telah memiliki ilmu kepandaian sedahsyat itu. Akan tetapi hal ini tidak akan mengherankan orang lagi kalau diingat bahwa dia adalah ahli waris dari kitab pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi dari mendiang Putri Ratu Hitan yang dahulu terkenal di seluruh dunia Kang Ou dengan julukan Mutiara Hitam. Mutiara Hitam adalah seorang pendekar wanita sakti yang amat hebat ilmu kepandaiannya dan memiliki banyak kitab-kitab pusaka ilmu silat yang aneh-aneh dan amat tinggi. Kitab-kitab itu adalah peninggalan seorang tokoh wanita sakti yang berjuluk Tok Xiao Kui, setan cilik, beracun. Liu Luxian yang bukan lain adalah ibu kandung suling emas yang amat terkenal, baca cerita suling emas, cinta bernoda darah dan mutiara hitam. Selama puluhan tahun, tidak ada kabar ceritanya tentang kitab-kitab itu dan secara kebetulan beberapa buah di antara kitab-kitab itu terjatuh ke tangan Putri Nirahai inilah. Di antara ilmu-ilmu silatnya yang hebat, Nirahai dapat mewarisi 3 buah ilmu kepandaian mutiara hitam, yaitu pertama adalah ilmu silat Sin Cho Akun, ilmu silat ular sakti, kedua ilmu, pedang Patmo Kiam Hoat, ilmu pedang 8 iblis, dan yang ketiga adalah ilmu senjata rahasia Siang Tok Ciam, jarum racun wangi. Yang amat hebat adalah ilmu pedangnya Patmo Kiam Hoat yang sukar dicari bandingnya karena memang dahsyat dan ganas sekali. Apalagi gadis ini mainkan ilmu itu dengan senjatanya yang istimewa yang disebut Tiat Mo Kiam, pedang payung besi, maka kehebatannya bertambah. Dapat dibayangkan betapa lihainya permainan pedang yang tersembunyi di batik payung sehingga lawan tak dapat melihat gerakan-gerakannya. Sebetulnya ilmu ini tadinya merupakan ilmu pedang, akan tetapi dengan senjata seperti itu, sama dengan permainan pedang dibantu perisai, namun disatukan sehingga merupakan senjata yang ampuh dan jika tidak dipakai bertanding, dapat dipergunakan sebagai payung biasa untuk berlindung dari serangan hujan dan panas, juga menambah gaya bagi seorang gadis jelita seperti Nirahai. Liok Sibok dan Leong Kitek adalah 2 orang tokoh Xiao Limpai yang sudah tinggi tingkat ilmu kepandaiannya. Mereka adalah 2 orang di antara Xiao Wim Chit Kiam, 7 pedang Xiaolin yang amat disegani orang. Mereka adalah murid-murid langsung dari ketua Xiao Wimpai yang selain ahli dalam bermain pedang, juga memiliki tenaga sinkang yang amat kuat, di samping pengalaman bertanding yang sudah luas. Akan tetapi sekali ini, bertemu dengan Nirahai dan Ouyang Seng, sebentar saja 2 orang tokoh Xiao Limpai itu terdesak hebat.
Ilmu pedang yang dimainkan Nirahai dengan senjata payung luar biasa sekali dan tidak sampai 50 jurus. Lioxi Bok yang bertubuh gemuk pendek itu tak mampu balas menyerang lagi karena dari balik payung hitam itu menyambar-nyambar sinar pedang bagaikan sinar kilat dari balik awan hitam yang tebal. Tiba-tiba Nirahai mengeluarkan suara melengking tinggi dari balik payung menyambar sinar berkeredepan yang berbau harum ke arah leher Lioxi Bok. Tokoh ini terkejut, maklum bahwa itulah senjata rahasia yang amat berbahaya. Dan memang dugaannya benar karena yang menyambar itu adalah Siang Tok Ciam, segenggam jarum beracun yang berbau harum. Lioxi Bok cepat mengelak dengan miringkan diri ke kiri, akan tetapi ternyata bahwa serangan jarum itu hanya merupakan pancingan karena kini tahu-tahu ujung payung itu telah menusuk perutnya. Cering! Pedang di tangan Lioxi Bok tergetar, bertemu dengan ujung payung dan melekat. Pada detik berikutnya, dari batik payung itu menyambar kaki Nirahai yang kecil bersepatu indah, menendang dengan gerakan cepat sekali dan tahu-tahu telah mengenai lambung Lioxi Bok. Tokoh Xiao Limpai yang bertubuh gendut pendek ini mengeluh dan tubuhnya terbanting ke belakang. 2 kali ia masih berhasil menangkis sinar pedang Nirahai, akan tetapi yang ketiga kalinya, tangkisannya meleset dan ujung payung itu menancap memasuki lehernya menembus dari kanan ke kiri. Tanpa sempat berteriak lagi Lioxi Bok tewas dengan leher hampir putus. Ouyang Tuako, jangan robohkan dia dengan sinciang. Pukulan itu akan dikenali orang dan menggagalkan rencanaku. Nirahai berseru ketika melihat betapa Ouyang Seng mendesak Liong Kitek dengan pedang dan pukulan-pukulan Fiang Xinjiang. Ouyang Seng yang melihat betapa putri itu telah berhasil merobohkan lawannya, menjadi penasaran dan malu. Tanpa mengandalkan Fiang Xinjiang, bagaimana ia akan mampu merobohkan lawan yang tangguh ini? Akan tetapi pada saat itu, Nirahai telah menerjang maju dan menyerang Liong Kitek dengan payungnya yang hebat itu. Seperti juga Lioxi Bok tadi, kini menghadapi serangan payung, Liong Kitek terkejut dan bingung. Tahulah pendekar ini mengapa suhengnya tewas di tangan putri ini, ternyata bahwa senjata payung pedang itu benar-benar sukar dilawan. Ia mengerahkan tenaganya menangkis dan terdengar suara keras diikuti muncratnya bunga api. Dibandingkan dengan suhengnya, Liong Kitek yang tinggi kurus ini memiliki tenaga yang lebih kuat sungguh pun ilmu pedangnya tidak sehebat Lioxi Bok. Akan tetapi tangkisannya yang mengandung tenaga kuat itu pun tidak mampu membuat payung terpental, bahkan kini pedangnya melekat pula pada ujung payung itu, tak dapat ia lepaskan. Dan saat ini dipergunakan dengan baik oleh Ouyang Seng yang sudah menusukkan pedangnya ke perut Liong Kitek sampai tembus ke punggung. Ih, kau kasar sekali, Tuako. Nirahai menarik payungnya dan cepat meloncat ke belakang agar jangan terkena semburan darah dari perut Liong Kitek. Ouyang Seng menjadi merah mukanya. Memang, tadi ia menyerang dengan kasar saking gemas dan penasaran bahwa ia harus dibantu oleh gadis ini untuk merobohkan tokoh Xiao Limpai ini sehingga kekasaran serangannya itu nyaris mendatangkan noda darah yang menyembur keluar dari perut Liong Kitek pada baju nona itu. Sesudah 2 orang tokoh Xiao Limpai ini tewas, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, adik Nirahai? Kurasa permainanmu terlalu berbahaya sekarang. Untuk menutupi kenyataannya bahwa dia tidak secepat Nirahai merobohkan lawan. Bahkan mendapat bantuan gadis perkasa itu, Ouyang Seng menekan gadis itu dengan kata-kata yang sifatnya menegur ini. Mereka adalah 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam, dan kekuatan Xiao Limpai sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Tenanglah, Ouyang Tuako dan serahkan saja padaku karena aku telah membuat rencana yang baik sekali, jauh lebih baik daripada rencana semula. Engkau tahu, Tuako. Untuk memancing ikan besar harus menggunakan umpan besar dan 2 orang dari Xiao Lim Chit Kiam ini merupakan umpan besar sekali yang kematiannya akan membuat geger Xiao Limpai dan sekali ini kutanggung bahwa Xiao Limpai akan memusuhi Hawa Sanpai sehingga kita tidaklah harus bersusah payah lagi menggempur keduanya. Dengan wajah manis dan sikap tenang gadis itu lalu menceritakan rencananya kepada Ouyang Seng. Pemuda ini mendengarkan penuh perhatian, makin lama makin tertarik dan setelah gadis itu menyelesaikan penuturan tentang rencana dan siasatnya, ia bangkit berdiri dan menjura kepada Nirahai Sambi, berkata, "Wah, engkau hebat sekali, adik Nirahai. Sungguh mengagumkan, makin besar dan berbahagialah hatiku kalau aku teringat bahwa engkau yang begini cantik jelita, begini lihai ilmu silatnya, begini cerdik pandai adalah tunanganku." Jangan tergesa-gesa, Toako, Nirahai memotong, sepasang alisnya yang kecil panjang dan hitam itu berkerut, akan tetapi bibirnya yang merah tersenyum tenang. Nirahai, aku tidak tergesa-gesa,
akan tetapi, bukankah sudah setengah resmi perjodohan kita? Ouyang Seng berlutut dan suaranya gemetar penuh perasaan. Di antara ayahmu dan ayahku. Nirahai menundukkan muka memandang wajah pemuda yang tampan itu. Ia suka kepada pemuda yang selalu pandai mengambil, hatinya ini akan tetapi. Ouyang Seng bukanlah pria yang memenuhi idaman hatinya. Ouyang tuaku yang akan berjodoh adalah kita, bukan ayah kita. Nirahai. Ouyang Seng memandang dengan sinar mata penuh cinta kasih dan permohonan sehingga Nirahai menjadi kasihan, mengulurkan tangannya. Ouyang Seng menangkap jari-jari tangan yang halus meruncing itu dengan kedua tangannya, lalu menciumi jari-jari tangan. Itu penuh nafsu birahi dan cinta kasih. Oh, Nirahai putri jelita, pujaan hatiku. Aku cinta padamu. Sejenak putri itu membiarkan jari tangannya dibelai dan dicium akan tetapi mulutnya berkata halus. Aku tahu bahwa engkau mencintaku, tuaku. Akan, tetapi aku tidak. Ah, belum lagi aku dapat menjatuhkan cinta kasihku kepada seseorang. Aku dapat menanti, sayang. Aku dapat bersabar, akan ku nanti penuh harapan berseminya cinta kasih di hatimu terhadap diriku. Nirahai, putri itu menarik tangannya terlepas dan berkata, biarpun mulutnya masih tersenyum namun suaranya agak dingin. Cukuplah, tuaku. Kita sedang bertugas, dan aku tidak senang bicara tentang hal itu. Harap kau suka mempersiapkan pasukan pengawal dan sediakan 2 buah peti mati akan tetapi jangan kelihatan seperti peti mati, melainkan peti untuk mengirim barang berharga. Aku hendak menyampaikan berita kematian ini kepada anak murid Xiao Jim Chit Kiam yang kebetulan berada di kota Kolibun tak jauh dari sini. Kemudian aku akan ke Kuanteng menemui Tan Tiao Su kepala Pek Eng Piao Kiok. Siasatku ini harus berjalan lancar dan harus berhasil, tuaku. Ouyang Seng adalah seorang pemuda yang cerdik, maka ia dapat menangkap nada suara dingin itu dan tidak berani melanjutkan rayuannya tentang cinta. Ia bangkit berdiri, menghela napas dan berkata, baiklah, Nirahai. Aku sudah maklum akan rencanamu tadi. Nirahai lalu berkelebat cepat ke arah belakang kuil tua itu, meloncat ke punggung kuda yang disembunyikan jauh dari situ kemudian membalap untuk melaksanakan siasatnya. Apakah siasat putri yang cerdik ini? Seperti telah diceritakan di bagian depan, siasatnya mengadu domba antara Hawa Sanpai dan Xiao Impai ternyata hampir berhasil atau hanya setengah berhasil karena secara tak tersangka-sangka muncul tokoh aneh yang mengacaukan urusan, yaitu Han Han dan Lulu. Keadaan dalam kuil Xiao Limsi yang menjadi pusat Xiao Impal dan diketuai oleh Cheng San Huishio kini diliputi awan kedukaan dan penasaran. Beberapa hari yang lalu, datanglah Lau Xin Lian murid terkasih Xiao Im Chit Kiam bersama beberapa orang anak murid Xiao Limpai mengawal sebuah kereta yang terisi 2 peti yang terisi mayat-mayat Liok Sibok dan Liong Kitek. Juga mayat 7 orang anak murid Xiao Limpai tingkat rendah. Dapat dibayangkan betapa kaget dan berduka hati Cheng San Huishio dan para tokoh Suo Limpai ketika melihat 2 mayat tokoh Xiao Limpai yang telah rusak itu. Mayat-mayat itu cepat diperabukan dan setelah mereka semua bergabung, Cheng San Huishio lalu mengumpulkan anak murid dan adik-adik seperguruan untuk berunding. Biarpun Lau Xin Lian terhitung hanya cucu murid ketua Xiao Limpai ini, akan tetapi karena tingkat kepandaian Xin Lian sebagai murid terkasih Xiao Lim Chit Kiam sudah amat tinggi dan pula karena gadis inilah menjadi saksi utama mengenai bentrokan dengan Hawa Sanpai, maka Xin Lian juga hadir dalam pertemuan besar itu. Sungguh tidak nyana sekali Hawa Sanpai menjadi perkumpulan yang rendah dan dapat diperalat oleh kaum penjajah. Cheng San Huishio ketua Xiao Limpak mengerutkan alisnya dan mengepal tasbih di tangannya erat-erat, wajahnya yang kurus itu menjadi merah sekali warnanya. Amatlah keji perbuatan mereka terhadap 2 orang muridku itu dan agaknya mereka itu sudah menyatakan permusuhan secara terbuka. Sute, mulai saat ini, harap Sute suka mengatur seluruh anak murid kita untuk melakukan penjagaan ketat siang malam menjaga keamanan kuil semua anak murid yang berada di dalam kuil tidak diperbolehkan keluar dan segala bentrokan dengan golongan apapun juga harus ditiadakan. Selain itu, Sute harap mengutus anak murid untuk mengundang semua saudara dan murid untuk berkumpul di sini, selambatnya sebulan. Sebelum tenaga kita berkumpul semua dan kedudukan kita cukup kuat, jangan ada yang lancang turun tangan terhadap anak murid Hoa Sanpai. Nanti kalau semua tenaga sudah terkumpul, Pinceng sendiri yang akan memimpin pasukan Xiao Limpai menuju ke Hoa Sanpai dan menuntut balas atas kekejaman Hoa Sanpai terhadap kita. Kalau seorang ketua perkumpulan besar seperti Xiao Limpai sudah menyatakan hendak memimpin sendiri penyerbuan,
Hal ini menandakan bahwa ketua itu sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dan memang demikianlah keadaan Cheng San Huaishou yang sudah marah sekali. Liu Xibok dan Liu Qitek adalah dua di antara murid-murid yang paling ia sayang. Kini melihat murid-muridnya itu tewas dalam keadaan mengenaskan, Huaishou tua ini tak mampu lagi mengendalikan kemarahannya. Sutenya, Cheng Tu Huaishou yang bertugas menjaga kuil dan membantu pekerjaan Su Hengnya yang menjadi ketua, juga merupakan guru dan pelatih dari sebagian besar murid-murid Xiao Limpai, menarik napas panjang dan berkata, "Baiklah, Su Heng. Penjagaan akan diperkuat, dan Pinceng akan mengutus murid-murid mengumpulkan tenaga. Akan tetapi, maaf, Su Heng. Mengenai hal yang menyangkut permusuhan dengan pihak Hawa Sanpai ini, apakah tidak sebaiknya kalau kita bertanya nasihat kepada Supek? Bagaimana kita dapat mengganggu Supek dengan urusan ini? Supek sudah bertahun-tahun bertapa dalam sebuah di antara kamar-kamar penyiksaan diri, tidak mau diganggu. Biarpun bagi kita urusan ini adalah urusan besar yang tidak hanya menyangkut nyawa murid-murid kita, juga menyangkut nama dan kehormatan Xiao Limpai, akan tetapi bagi Supek yang sudah mengasingkan diri dari dunia ramai, tidak melibatkan diri dengan urusan dunia, tentu merupakan hal yang tidak ada artinya sama sekali. Tidak, Sute, tidak semestinya kalau kita mengganggu Supek untuk urusan ini. Urusan mengenai Xiao Limpai menjadi tugas Pinceng sebagai ketua dan tugas semua anak murid Xiao Limpai. Terserah keputusan Su Heng, Pinceng hanya mentaati perintah, jawab Cheng Tu Huaishou yang menjadi tegang hatinya karena maklum bahwa kalau Su Hengnya itu mengumumkan perang terhadap Hawa Sanpai, akan terjadi geger dan tentu akan mengambil korban yang banyak sekali di kedua pihak. Bagus, Sute. Dan engkau Xin Lian, engkau mengatakan bahwa menurut dugaanmu, kedua orang gurumu itu terbunuh oleh seorang pemuda bernama Sihan. Mungkinkah itu? Seorang pemuda dapat membunuh 2 di antara 7 orang gurumu. Tecu tidak ragu-ragu lagi, Sukong, kakek guru. Han. Sihan itu kini ternyata telah menjadi seorang pemuda yang pandai ilmu iblis. Coba ceritakan keadaannya dan bagaimana engkau dapat mengenali dia? Ketika masih kecil, Sihan ini adalah seorang gelandangan. Seorang pengemis yang terlantar. Kemudian ayah yang menaruh kasihan, membawanya dan mengambilnya sebagai murid. Akan tetapi hanya sebentar karena dia itu berkhianat, malah kemudian menjadi murid atau pelayan dari Kang Tou Kui Gak Liat. Pomitohut, Cheng San Huaishou berseru kaget. Nama tokoh datuk hitam ini selalu mengejutkan hati semua orang pandai. Dia menjadi murid setan itu akan tetapi, andai kata benar menjadi muridnya. Pinceng tetap masih meragukan apakah bocah itu mampu mengalahkan Liu Xibok dan Liu Qitek. Tecu tidak ragu-ragu lagi, Sukong. Ketika berusaha menghajar orang-orang Hawa Sanpai dan bergebrak dengan Han itu, dalam bentrokan tenaga Tecu mendapat kenyataan bahwa tenaga sinkang bocah itu melampaui sinkang semua suhu. Omitohut, mana mungkin? Cheng San Huaishou kembali berseru. Tecu tidak berbohong, Sukong. Ketika itu, Tecu menyerangnya dan mengirim pukulan dengan pengerahan Lue Kang sekuatnya. Pukulan Tecu itu adalah jurus Kem Leong Jiu, pukulan membunuh naga, dan dia sama sekali tidak menangkis. Tecu yakin bahwa 7 orang suhu tidak akan dapat menerima pukulan itu dengan dada, akan tetapi Han menerima dengan dadanya dan akibatnya Tecu sendiri yang terbanting roboh dan tangan Tecu membengkak. Cheng San Huaishou mengulur lengannya ke depan dan membuka tangan dengan telapak di atas. Coba engkau menggunakan Kem Leong Jiu dengan kekuatan seperti yang kau gunakan memukul bocah itu, dengan mengukur kekuatan pukulanmu dapat kiranya sedikit banyak menilai kepandaiannya. Lau Xin Lian maklum akan maksud kakek gurunya itu, maka ia lalu mengerahkan tenaga dan mengayun kepalan tangannya, memukul ke arah telapak tangan kakek tua itu. Plak! Xin Lian merasa betapa kulit tangannya panas dan tergetar, maka ia cepat menarik kembali tangannya. Pomitohut, sukar dipercaya kalau bocah itu mampu menerima pukulanmu tadi dengan dadanya, ketua Xiao Limpai berseru kaget. Memang dia luar biasa, Sukong. Kalau murid Hawa Sanpai semuda itu takkan mungkin memiliki sinkang yang cukup kuat untuk menerima pukulanmu tadi. Akan tetapi kalau dia murid Gak Liat yang menjadi kaki tangan penjajah, bagaimana dia dapat membantu Hawa Sanpai yang selama ini anti penjajah? Siapa tahu Hawa Sanpai menyeleweng atau mungkin hanya Pek Eng Pio Kiok atau sebagian murid Hawa Sanpai saja yang bersekutu dengan kaki tangan penjajah. Urusan ini amat berbahaya,
kalau Sukong mengizinkan, biarlah Tacu pergi menyusul 5 orang Su untuk diundang ke sini. Memang, semua murid Xiao Limpai harus berkumpul. Terutama sekali para gurumu yang tinggal 5 orang itu. Kakek gundul ini menarik napas duka teringat akan 2 orang muridnya yang tewas. Apakah engkau tahu di mana mereka itu kini merantau? Tecu mendengar bahwa para suhu merantau ke Telaga Barat, tentu masih berada di sana. Tecu akan menyusul mereka dan menyampaikan berita duka tentang kematian Liok Suhu dan Jit Suhu, guru ke-6 dan ke-7. Baiklah, Lian Ji, berangkatlah sekarang juga. Pinceng amat membutuhkan bantuan guru-gurumu. Pada hari itu juga, berangkatlah Lao Xin Lian pergi menyusul guru-gurunya untuk menyampaikan berita kematian 2 orang gurunya dan undangan ketua Xiao Limpai, dan selain Xin Lian, berangkat pula murid-murid Xiao Limpai yang diutus oleh Cheng San Huishio untuk mengundang tokoh-tokoh Xiao Limpai yang kebetulan melakukan perjalanan, atau yang memang tidak lagi bertempat tinggal di pusat ini. Beberapa hari kemudian semenjak para murid Xiao Limpai pergi melakukan tugas masing-masing menghimpun tenaga yang diundang ke pusat, para Huishio penjaga pintu gerbang Xiao Limpai menyambut datangnya 2 orang tamu dengan pandangan mata penuh kecurigaan. Tamu ini bukan lain adalah Han Han dan Lulu. Seperti biasa, pemuda ini tenang-tenang saja menghampiri pintu gerbang, diikuti dari belakang oleh Lulu yang juga bersikap tenang. Darah ini makin cantik jelita saja, apalagi kini di punggungnya tampak sebatang pedang yang amat indah gagangnya, yaitu pedang pusaka Cheng Kong Kiam yang dirampasnya dari tangan Kong Seng Chu tokoh Hawa Sanpai. Biarpun di luarnya kelihatan tenang, namun di sebelah dalam dada gadis ini terjadi ketegangan karena ia ingin sekali segera bertemu dengan Xin Lian untuk bertanya di mana adanya Lau Pangcu, musuh besarnya. 9 orang Huishio penjaga yang segera datang ke pintu gerbang itu mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan dan seorang di antara mereka bertanya. Jiwi hendak mencari siapakah? Dengan sikap tenang akan tetapi membalas penghormatan itu, berbeda dengan Lulu yang memandang ke kanan kiri penuh perhatian, Han Han lalu menjawab. Saya ingin bertemu dengan Nona Lau Xin Lian, dan dengan ketua dari Xiao Limpai. Para Huishio penjaga itu saling pandang. Keadaan pemuda yang aneh ini mencurigakan. Pakaian pemuda ini sederhana, akan tetapi rambutnya dibiarkan riap-riapan begitu saja, sungguh mencurigakan, dan lebih-lebih sepasang mata itu yang amat tajam. Nona Lau Xin Lian tidak berada di sini, sedangkan keinginan Kongcu untuk berjumpa dengan ketua, agaknya hal ini tidaklah mudah dilaksanakan. Hendaknya Kongcu berdua suka memberitahukan nama dan keperluan barulah kami akan menyampaikan ke atasan apakah permohonan Kongcu menghadap dapat dikabulkan. Han Han mengerutkan alisnya yang tebal, masih dapat menahan kesabarannya, akan tetapi Lulu yang mendengar bahwa Xin Lian yang dicarinya itu tidak berada di kuil itu, sudah kehilangan kesabarannya dan ia membentak. Wah, seorang pendeta biarpun sudah menjadi ketua, masa lagaknya melebihi seorang raja saja? Orang mau berjumpa saja sukarnya setengah mati. Para Huishio penjaga itu memandang dengan muka tidak senang dan wakil pembicara mereka segera menjawab. Nona, kalau yang kau maksudkan raja penjajah, memang ketua kami jauh lebih tinggi dan terhormat. Ada perkumpulan ada pula peraturan, dan Xiao Limpai adalah perkumpulan besar yang memegang teguh peraturannya, siapapun tidak berhak melanggarnya. Waduh, galaknya. Huishio gundul. Apakah engkau ini berliemkeng, membaca doa, dan bersembahyang, memantang makanan berjiwa yang enak-enak, bertapa susah payah, hanya untuk belajar galak kepada orang lain? Kalau sikapmu masih galak dan tidak ramah tamah terhadap orang, tidak baik budi, percuma saja dong rambutmu dibuang. Ternyata kepalamu menjadi bertambah panas. Sikap dan omongan Lulu yang ugal-ugalan ini membuat para Huishio menjadi merah mukanya, akan tetapi karena kata-kata itu tepat menusuk hati dan merupakan sindiran bagi mereka, sejenak mereka tak mampu membantah. Kalau mereka menuruti nafsu kemarahan, hal ini hanya membuktikan betapa tepatnya ucapan gadis nakal itu, kalau tidak marah, hati yang tidak kuat. Hei, dia inilah bocah setan itu. Dia yang membunuh saudara-saudara kita, dia yang membela orang-orang Hawa Sanpai. Tiba-tiba terdengar suara 2 orang anggota Xiao Limpai yang bukan lain adalah Liong Tik dan seorang sutenya, 2 orang di antara 9 murid Xiao Limpai yang tidak tewas ketika mengeroyok Han Han. Kepung, jangan sampat dia lari. Liong Tik yang marah sekali melihat musuh besarnya ini telah mengeluarkan senjatanya, sepasang tombak cagak dan para Huishio lainnya telah pula siap dengan senjata masing-masing.
Dua orang Hueshio sudah berlari masuk memberi laporan. Han Han masih bersikap tenang, dan Lulu sudah berkata lagi. Wah, tidak hanya galak, malah agaknya para pendeta Xiao Limpai terkenal sebagai tukang mengeroyok orang. Apakah kalian masih belum kapok, hendak mengeroyok kokoku? Han Han berdiri dengan kedua kaki terpentang, tegak dan matanya melirik ke kanan kiri ketika kini berdatangan belasan orang Hueshio yang sudah mengurungnya. Ia tidak ingin berkelahi karena kedatangannya ini hendak menjelaskan persoalan yang timbul antara Hao Sanpai dan Xiao Limpai. Bocah iblis, apakah engkau datang hendak mengacau Xiao Limpai? Leong Tik membentak, masih ragu-ragu untuk menyerang karena ia maklum akan kepandaian pemuda itu yang amat menggiriskan hati. Cui sekalian harap sabar. Aku datang sama sekali bukan hendak mengacau, bukan pula hendak menimbulkan perkelahian. Aku datang untuk bicara dengan Nona Lau Xin Lian, dan dengan Ketua Xiao Limpai untuk menjelaskan persoalan yang baru-baru ini terjadi. Engkau sudah membunuh saudara-saudara kami, masih datang hendak bicara dengan ketua kami? Pertanyaan ini timbul dari hati yang terheran-heran. Alangkah beraninya pemuda ini. Ataukah karena sombongnya maka sengaja datang hendak menantang ketua Xiao Limpai? Kalau aku tidak datang memberi penjelasan, bagaimana urusan dapat dibereskan? Semua terjadi karena salah paham. Jahanam! Sudah membunuh banyak orang, enak saja mengatakan bahwa semua terjadi karena salah paham, saudara-saudara, mari kita basmi iblis ini. Leong Tik berkata marah, akan tetapi sebelum mereka turun tangan, terdengar bentakan halus. Para murid Xiao Limpai, minggirlah. Mendengar suara ini, para murid yang tadinya mengurung Han Han serentak minggir dan membentuk lingkaran kipas yang lebar. Han Han memandang mereka yang datang dan ternyata dari dalam kuil keluarlah 5 orang Hueshio yang usianya rata-rata sudah 50 tahun lebih. Sikap mereka agung dan keren, dan seorang di antara mereka pincang kakinya sehingga jalannya dibantu sebatang tongkat. Pakaian mereka sederhana, namun menyaksikan gerak-gerik mereka yang tenang dan keren, dapat diduga bahwa mereka ini merupakan tokoh-tokoh penting dari Xiao Limpai. Dan dugaan Han Han ini memang benar karena 5 orang Hueshio itu adalah murid-murid kepala dari Cheng Tu Hueshio, Sute dari ketua Xiao Limpai itu. Tingkat kepandaian 5 orang Hueshio ini sudah tinggi, bahkan tugas mengajar semua murid yang menjadi tugas Cheng Tu Hueshio, diwakili oleh 5 orang ini. Biarpun tingkat mereka masih kalah sedikit kalau dibandingkan dengan tingkat Xiao Lim Chit Kiam, namun karena mereka terhitung adik-adik seperguruan Xiao Lim Chit Kiam, maka mereka merupakan tokoh-tokoh tingkat 3 di Xiao Limpai. Han Han yang dapat mengenal orang-orang pandai segera mengangkat kedua tangan depan dada dan berkata, Saya si Han dan adik saya Lulu mohon perkenan Lo Suhu sekalian agar dapat bertemu dan bicara dengan ketua Xiao Timpal dan dengan Nona Lau Xin Lian. 5 orang Hueshio itu tadi sudah mendapat laporan bahwa yang datang ini adalah pemuda lihai yang membantu Hao Sanpai dan yang telah membunuh 7 orang anak murid Xiao Limpai, bahkan yang mungkin juga menjadi pembunuh 2 orang suheng mereka, Liok Sibok dan Leong Kitek. Kini, melihat betapa pemuda itu masih amat muda, mereka sudah terheran-heran sekali, apalagi menyaksikan sikap pemuda ini yang sopan santun, mereka menjadi ragu-ragu dan hampir tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti ini dapat memiliki kepandaian yang tinggi. Mereka segera membalas penghormatan Han Han karena biarpun tamu itu masih muda, adalah menjadi kewajiban para Hueshio untuk bersikap hormat dan lemah lembut kepada siapa saja. Si Chu hendak bertemu dengan murid kami Lau Xin Lian, berkata seorang di antara mereka yang mukanya kurus. Sayang sekali, Nona Lau sedang melakukan tugas keluar kota, tidak berada di sini. Akan tetapi supek kami, ketua Xiao Limpai, berada di dalam. Kalau si Chu berdua hendak menghadap supek, silakan masuk. Han Han mengangguk dan hatinya lega. Kiranya tokoh-tokoh Xiao Limpal adalah orang-orang gagah yang mudah diajak urusan, tidak seperti anak buahnya tadi yang bersikap kasar. Sungguh pun ia dapat memaafkan kekasaran mereka kalau ia ingat bahwa dia telah membunuh 7 orang saudara mereka. Dengan langkah lebar dan tenang ia memasuki pintu gerbang didahului oleh 5 orang Hueshio itu. Lulu menyentuh tangan Han Han dari belakang sehingga pemuda itu menengok dan memandangnya. Gadis itu berbisik. Koko, aku merasa khawatir sekali. Jangan-jangan kita masuk perangkap mereka. Nona, kami menjunjung tinggi kegagahan dan kebenaran, anti akan segala kejahatan dan kecurangan. Tidak perlu khawatir, terdengar jawaban dari Hueshio pincang bertongkat yang masih berjalan di depan, tanpa menengok.
Dapat mendengar bisikan Lulu yang begitu perlahan cukup membuktikan betapa tajam pendengaran para Huisyo ini. Rombongan 5 orang Huisyo yang mengantar Han Han dan Lulu itu kini memasuki ruangan depan kuil besar yang menjadi pusat perkumpulan Xiao Limpai itu. Bersih dan luas sekali ruangan itu dan dari situ tampak meja sembahyang di sebelah dalam yaitu di dalam ruangan sembahyang yang kelihatan tenang dan sunyi, yang mengebulkan asap tipis berbau harum dari mana terdengar lirik suara Huisyo berdoa. Adapun para Huisyo lain yang menjadi anak buah dan bertugas menjaga hanya berkumpul di pekarangan depan tidak diperkenankan masuk karena kini 2 orang tamu itu telah berada di dalam tangan 5 orang Huisyo kepala ini. Dengan sikap tenang akan tetapi alis berkerut karena dapat menduga bahwa para Huisyo Xiao Limpai ini menyambutnya dengan penuh kecurigaan dan sikap bermusuhan, Han Han memasuki ruangan depan yang bersih itu. Diikuti oleh Lulu yang sikapnya biasa saja bahkan gadis itu seperti biasa tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan menonton ke kanan kiri memandangi keadaan di situ. Sicu dan Nona, silahkan masuk ruangan di sebelah, para pimpinan Xiao Timpal telah menanti di sana. Pinceng berlima hanya bertugas mengantar Jiwi sampai di luar pintu, berkata Huisyo pengantar, sedangkan 4 orang Huisyo lainnya hanya berdiri dan mengangkat tangan memberi hormat. Koko, jangan percaya kepada mereka ini, kata Lulu. Biar kita menanti di sini saja dan suruh mereka panggil keluar Lau Xin Lian dan ketua mereka. Mengapa mesti takut? Kita adalah tamu dan tamu harus tunduk akan peraturan tuan rumah. Kalau mereka menghendaki dengan penyambutan besar-besaran, biarlah, adikku. Mari kau ikut aku, tak usah takut. Siapa takut? Lulu menjebikan bibirnya. Aku hanya berhati-hati, bukannya takut. Dengan langkah lebar dan dada terangkat, Han Han dan Lulu memasuki pintu yang menembus ke ruangan samping yang sesungguhnya adalah ruangan terbesar karena ini adalah ruangan Lian Butia, belajar silat, yang luas sekali. Begitu Han Han dan Lulu memasuki ruangan ini, tampak oleh mereka sepasukan Huisyo muda berdiri berbaris di tengah ruangan. Mereka terdiri dari 13 orang, berdiri dengan sikap berbaris, bertangan kosong. Dan nampaknya kuat-kuat. Lengan baju mereka digulung sampai ke siku dan mereka berdiri dengan besi, kuda-kuda, yang amat kuat, yaitu kuda-kuda Jimashi dengan kedua kaki terpentang dan lutut ditekuk, kedua kepalan tangan di kanan kiri lambung. 13 orang Huisyo muda itu hanya berdiri dalam keadaan siap sambil memandang ke arah Han Han, tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa bergerak. Han Han tidak tahu harus berbuat apa karena barisan ini menghalang di jalan. Akan tetapi terdengarlah suara keren dari mulut seorang Huisyo tua yang berdiri di sudut, Huisyo tua yang bermata tajam dan suaranya nyaring. Hong Jiutin, barisan tangan kosong, Xiao Limpai merupakan ujian pertama bagi orang yang berani minta berjumpa dengan ketua Xiao Limpai. Mendengar ini, Lulu meloncat maju dan menudingkan telunjuknya yang kecil runcing kepada Huisyo tua ini sambil memaki. Huisyo busuk orang mau berjumpa dengan ketua Xiao Limpai pakai diuji segala macam. Peraturan apakah ini? Hayo suruh minggat barisan yang tiada gunanya ini, dan panggil ketuamu ke sini kami ingin bicara. Huisyo tua itu yang sesungguhnya adalah Cheng Tu Huisyo, mengerutkan keningnya dan matanya memandang marah. Nona, pernah ada zaman di mana wanita dilarang masuk ke kuil Xiao Limsi dengan ancaman hukuman mati. Pinceng akan senang sekali kalau peraturan itu kini masih berlaku. Sayang kini peraturan diperlunak dan kalau kalian tidak berani menghadapi ujian kami, lebih baik pergi saja dari sini. Huisyo sombong, siapa yang tidak berani? Biar ditambah 5 kali ini, aku tidak takut. Lulu sudah bergerak maju hendak menerjang barisan itu. Tiba-tiba 3 betas Huisyo itu menggerakkan kaki dan menggeser kaki, kiri ke belakang mengubah kuda-kuda. Gerakan mereka itu mantap dan kuat juga amat rapi sehingga Han Han yang melihat ini cepat berkata. Lulu, mundurlah. Kalau memang begini peraturan Xiao Limpai, biar aku coba menghadapi barisan ini. Lulu melangkah mundur dan mengomel. Huisyo sial sekali ini agak baik nasib kalian sehingga tidak jadi mati di tanganku. Kakakku terlalu baik hati untuk membunuh kalian sehingga kalian hanya akan luka-luka ringan saja. Kalau aku yang maju sendiri. Jangan tanya-tanya lagi tentang dosa. Biarpun sikapnya masih kekanak-kanakan namun Lulu sebetulnya adalah seorang yang cerdik dan dapat menyembunyikan kecerdikannya di balik sikap kekanak-kanakannya.
Ia sudah mengenal watak kakaknya yang setiap kali berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dalam sebuah pertandingan lalu timbul watak beringas dan kejam seolah-olah haus darah, dan ia tahu pula bahwa pihak lawan tentu akan toboh tewas kalau bertemu dengan kakaknya yang luar biasa. Dia tidak menghendaki kakaknya menjadi seorang kejam yang membunuhi manusia seperti membunuh semut saja, maka tadi ia sengaja berkata demikian untuk mengingatkan Han Han agar tidak membunuh lawan. Han Han mengerti akan sindiran Lulu, maka ia berkata, "Lulu, tewas atau luka dalam pertandingan adalah hal biasa. Yang penting, kalau sampai terjadi pertandingan, hal itu bukanlah kehendak kita, melainkan dikehendaki oleh para Huisyo ini. Minggirlah." Lulu minggir dan Han Han lalu melangkah lebar menghampiri barisan yang sudah siap menyambutnya. Dengan sinar matanya, Han Han menyapu barisan itu dan diam-diam ia merasa amat kagum karena sikap dan kedudukan pasangan kuda-kuda 13 orang Huisyo yang rata-rata berusia 30 tahun itu amatlah kuat dan kokoh seperti batu karang. Dari pasangan kuda-kudanya saja dapat diketahui bahwa Xiao Limpai memiliki murid-murid yang baik-baik dan ilmu silat Xiao Limpai bukanlah omong kosong belaka. "Majulah!" Han Han berseru dan menerjang maju, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka dilambaikan ke depan dari kanan kiri. Ia tidak ingin menyerang lebih dulu dan ingin sekali menyaksikan bagaimana kehebatan Hong Jiutin ini. Setelah belajar ilmu di Pulau Es, Han Han amat suka melihat ilmu silat dan ingin sekali meluaskan pengalamannya dengan menyaksikan ilmu-ilmu silat di dunia Kang Ou. Sambut serangan. Tiba-tiba bentakan ini keluar dari 13 buah mulut secara serentak dan bergeraklah 13 orang Huisyo itu menyerang Han Han. Gerakan mereka amat cepat dan langkah-langkah mereka teratur, pukulan-pukulan yang dilancarkan mantap dan kuat. Han Han menggunakan ginkangnya, tubuhnya bagaikan tubuh seekor walet saja ringannya dan dengan kecepatan yang mengagumkan ia telah mengelak dari setiap pukulan yang menyerangnya. Akan tetapi betapapun cepat gerakannya, ia tidak dapat mengatasi kecepatan gerakan 13 orang sekaligus. Apalagi ketika 13 orang itu ternyata bukan sembarangan bergerak mengandalkan kepandaian perorangan, melainkan bergerak menurut ilmu barisan yang aneh dan hebat. Kemanapun Han Han mengelak, di situ telah menanti pukulan tangan kosong lain Huisyo yang disusul dengan pukulan-pukulan lain dari segala jurusan sehingga bagi Han Han seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Terpaksa pemuda ini menggunakan lengannya menangkis. Beberapa kali saja menangkis, terdengar seruan-seruan kesakitan dari para Huisyo yang tertangkis lengannya, dan segera gerakan para Huisyo itu berubah, kini tidak pernah mereka membiarkan lengan mereka tertangkis lagi. Tiap kali lengan mereka ditangkis, mereka sudah menarik kembali tangan mereka untuk disusul dengan lain pukulan dari lain jurusan oleh Huisyo lain. Han Han makin kagum. Sudah beberapa kali terdengar suara bak bik buk ketika beberapa buah pukulan para pengeroyoknya tak dapat ia elakkan dan terpaksa ia terima dengan tubuhnya yang sudah kebal. Ia maklum bahwa andai kata ia tidak memiliki sinkang yang jauh lebih tinggi sehingga ia dapat mengandalkan kekebalan tubuhnya yang dilindungi sinkang dan mengandalkan pula kecepatan gerakannya mengandalkan ginkang, kiranya ia akan celaka di tangan 13 orang ini. Kalau hanya mengandalkan ilmu silat, agaknya akan sukarlah menandingi barisan yang hebat ini. Ia mulai memperhatikan gerakan mereka dan mengertilah ia bahwa sesungguhnya Hong Jiutin yang terdiri daripada 13 orang itu adalah dua macam barisan yang digabung menjadi satu. Pertama barisan Patkuatin yang terdiri dari 8 orang, kedua barisan Mohengtin yang terdiri dari 5 orang. Kedua barisan itu kadang-kadang melakukan gerakan terpisah saling membantu, kadang-kadang membentuk lingkaran dengan Patkuatin di sebelah luar dan Mohengtin di sebelah dalam. Karena dalam hal ilmu silat Han Han memang belum dapat dikatakan mahir, menghadapi kedua barisan yang digabung merupakan Hong Jiutin yang mengandung jurus-jurus ilmu silat Lohan Kun yang amat hebat dari Xiao Limpai ini, tentu saja Han Han tidak mampu melawannya dan terpaksa ia harus mengandalkan sinkangnya yang membuat tubuhnya kebal dan menerima belasan kali pukulan-pukulan keras sebelum ia sempat melihat jalannya barisan yang amat mengagumkan itu. Karena khawatir kalau pukulan-pukulan yang makin berbahaya melanda tubuhnya, Han Han mengerahkan hikangnya, mengeluarkan suara melengking nyaring dan kedua lengannya mendorong ke arah lawan yang mengeroyok dengan pengerahan tenaga sakti Imkang. Dapat dibayangkan betapa hebatnya dorongan-dorongan tenaga Imkang ini kalau diingat bahwa bertahun-tahun pemuda ini melatih diri di Pulau Es yang amat dingin, sehingga ia telah dapat menyedot intisari hawa dingin, membuat Imkangnya yang dipelajari menurut kitab-kitab Mahabin Lomo menjadi hebat, lebih hebat dari Swat Im Sinchiang milik Mahabin Lomo sendiri.
Terdengar keluhan-keluhan ketika 13 orang itu terhuyung-huyung dan roboh semua dengan muka pucat dan tubuh menggigil kedinginan. Untung bahwa Han Han teringat akan sindiran Lulu tadi sehingga ia tidak menurunkan tangan maut, membatasi tenaga dorongannya sehingga darah 13 orang itu tidak membeku. Omitohut, luar biasa, terdengar Cheng Tu Huishio berseru. 13 orang Huishio anggota barisan Hong Jiutin itu saling bantu Chan mundur. Tempat mereka kini diganti oleh sebuah barisan lain yang terdiri dari 9 orang Huishio tua berusia antara 50 tahun, rata-rata bertubuh kurus kering dan kelihatannya lemah sekali. Huishio curang. Sudah jelas barisan tadi tidak mampu menahan kakakku, sekarang Huishio tua kurus kering ini mau coba lagi, bentak Lulu yang menghampiri kakaknya dan mengusap-usap leher kanan Han Han yang agak merah karena tadi terpukul, bahkan sebelah kanan bibirnya pecah dan berdarah sedikit. Bajunya robek-robek. Koko tidak sakitkah? Han Han menggeleng kepala dan dengan halus mendorong tubuh adiknya ke pinggir sambil berkata. Lulu, tenanglah barisan yang datang ini lebih berat. Apa? Huishio kurus kering ini? Jumlahnya pun hanya 9 orang, sekali dorong saja roboh tak usah didorong kau tiup saja mereka akan roboh semua. Mereka ini hanyalah penderita-penderita penyakit encok dan batuk. Cheng Tu Huishio tidak mempedulikan ulah dan kata-kata kakak beradik itu lalu berkata dengan suara nyaring. Ujian pertama dapat dilalui, ujian kedua menyusul. Lo Han Tin, barisan orang tua, dari Xiao Limpai, hadapilah, orang muda. Barisan ini jauh sekali bedanya dengan barisan Hong Jiutin tadi. Kalau barisan pertama tadi terdiri dari Huishio yang bertubuh tegap dan gerakan mereka mantap mengandung tenaga kuat, barisan kedua ini terdiri dari Huishio tua yang lemah sedangkan gerakan mereka pun kelihatan tak bertenaga. Namun Han Han yang biarpun belum berpengalaman namun sebagai seorang ahli sinkang dan karena sudah banyak membaca kitab-kitab ilmu silat tinggi, dapat menduga bahwa barisan ini terdiri dari ahli-ahli sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Dugaannya memang benar. 9 orang ini adalah murid-murid kepala dari Cheng Tu Huishio dan tingkat mereka hanya sedikit lebih rendah daripada tingkat 5 orang Huishio murid utama Cheng Tu Huishio yang tadi menjadi pengantar kedua orang muda itu dan yang kini tidak tampak lagi. Beginikah peraturan Xiao Limpai? Kurasa hanya ditujukan kepada tamu-tamu yang tak dikehendaki saja, kata Han Han sambil tersenyum mengejek. Para lo suhu, kalau tidak malu mengeroyok seorang muda, majulah. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.